Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, apakah ini karma? Ketua KPU Arief Budiman dipecat DKPP karena melanggar etik penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru-baru ini memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman karena telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DKPP dalam sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu yang digelar di kantor DKPP di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada hari Rabu kemarin 13 Januari. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, ucap Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusannya. Putusan DKPP ini berdasarkan dari perkara nomor 123 strip PKE strip DKPP garing 10 Romawi garing 2020 tentang proses hukum yang ditempuh Komisioner KPU Evi Novida Ginting yang dipecat Bawaslu pada 18 Maret lalu. Dalam prosesnya, putusan Bawaslu yang memecat Evi dimentahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Dalam perkara ini, Arief Budiman dianggap melanggar kode etik karena mendampingi Evi mendaftarkan gugatan ke PT-UN Jakarta. Dalam dokumen putusan yang dibagikan kepada wartawan, DKPP menyebutkan pendampingan itu dilakukan pada 17 April 2020, tepatnya 1 bulan setelah DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Evi, yaitu pemberhentian secara tetap. Kemudian dari situ DKPP menerangkan pihak pengadu dalam perkara ini Jupri menggunakan dalil penerbitan surat KPU nomor 665 garing SDM .13.SD sekian tanggal 18 Agustus 2020 di mana ditandatangani oleh Arief Budiman tentang pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai komisioner KPU. Namun, berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 19, Surat KPU yang melegalkan pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner KPU adalah hal yang melanggar aturan. Sebelumnya telah diberitakan bahwa pembelaan Ketua KPU setelah diduga langgar kode etik terkait dengan kasus pemecatan Evi Novida Ginting. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan alasan kehadirannya mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara atau PT-UN setelah dipecat oleh DKPP pada 18 Maret 2020 lalu. Menurut Arief, kehadirannya di PT-UN hanya untuk memberikan dukungan secara moral pada Evi. Penjelasan itu ia sampaikan dalam sidang DKPP yang disiarkan secara daring pada Rabu 18 November tahun lalu. Teradu hanya memberikan dukungan moral kepada saudara Evi Novida Ginting Manik sebagai kolega yang sedang bekerja sama selama beberapa tahun sebagai pimpinan KPU RI. Arief juga mengatakan kedatangannya bukan untuk mengantar Evi mendaftarkan gugatan ke PT-UN, sebab gugatan itu telah disampaikan Evi secara daring pada pagi hari, sementara ia datang ke PT-UN pada siang hari. Adapun perlu disampaikan juga bahwa pendaftaran ke pengadilan PT-UN berdasarkan keterangan Evi Novida dan juga kuasa hukumnya telah dilakukan secara elektronik pada pukul 7.31. Arief juga merasa tidak melanggar kewenangannya dengan menerbitkan surat KPU RI nomor 665 garing SDM .13.SD sekian pada 18 Agustus 2020 yang lalu, menurut pengadu memulihkan Evi sebagai komisioner KPU. Ia pun mengatakan surat tersebut hanya bersifat administratif sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83 garing P garing 2020, di mana mencabut keputusan Presiden nomor 34 garing P tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2017-2022. Hal ini membuktikan bahwa tidak pernah penerbitan surat yang bersifat mengaktifkan kembali saudari Evi Novida Ginting Manik. Begitu ucapnya. Lalu, bagaimanakah reaksi dari Arief Budiman setelah mendapatkan pecatan dari DKPP sebagai jabatan dari Ketua KPU?
Arief Budiman angkat suara perihal putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia menilai keputusan itu tidak tepat. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan juga kejahatan yang mencederai integritas pemilu, ujar Arief via pesan singkat kepada wartawan pada hari Rabu 13 Januari yang lalu. Ia mengaku belum menerima putusan resmi berbentuk hard copy dari DKPP. Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy. Nah kita tunggu, kita pelajari barulah nanti bersikap kita mau ngapain. Begitu kata Arief. Sebelumnya DKPP telah memberhentikan Arief dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Pemberhentian itu tertuang dalam putusan perkara nomor 123 strip PKE strip DKPP garing 10 Romawi garing 2020 dalam siaran pers DKPP yang diterima oleh CNBC Indonesia Rabu 13 Januari. Arief Budiman menjadi teradu dengan dalil aduan mendampingi atau menemani anggota KPU nonaktif Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan oleh DKPP pada 18 Maret 2020 yang lalu, di mana untuk mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta. Tak hanya itu, pengadu mendalilkan teradu telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya, yakni menerbitkan surat KPU nomor 665-SDM.13.SD sekian tertanggal 18 Agustus 2020. Oleh karenanya, Majelis Hakim DKPP mengambil dua kesimpulan, yaitu yang pertama, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU. Arief dipecat oleh DKPP dari Ketua KPU, Evi pun mengaku sedih. Evi Novida Ginting Manik menilai putusan DKPP memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU adalah sikap yang berlebihan. Evi menilai Arief hanya melanjutkan isi dari surat Presiden. Berlebihan menurut saya hukuman ini diberikan kepada Pak Ketua KPU. Apalagi surat yang beliau keluarkan untuk menyampaikan SK Presiden tentang membatalkan SK pemberhentian saya tersebut, kata Evi Novida Ginting di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Surat soal Evi kembali aktif lagi sebagai anggota KPU tersebut menurut dia sebagai respon karena Presiden Joko Widodo melalui Mensesnek menyampaikan SK pembatalan pemberhentian Evi kepada Ketua KPU. Itu kan karena Presiden melalui Mensesnek menyampaikan SK tersebut kepada Ketua KPU untuk disampaikan pada saya. Surat tersebut, lanjut Evi, sudah diparaf oleh semua anggota KPU lainnya. Hal ini membuktikan surat penyampaian SK pembatalan pemberhentian Evi bukanlah merupakan keputusan pribadi dari Arief Budiman sebagai Ketua KPU. Jadi apalagi yang diperlukan DKPP untuk membuktikan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Ketua KPU adalah surat yang telah disetujui oleh Pleno dan surat atas nama lembaga. Ketua itu kan simbol lembaga. Evi juga mengaku sedih atas putusan DKPP karena Arief Budiman tak seharusnya menerima putusan tersebut.